Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Desa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian materi, yaitu pada bagian subjudul Identitas Nasional. Yang pertama adalah pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah semacam entrosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsa. Gejala seperti ini dapat dicontohkan seperti semangat nasionalisme, kebangsaan nasionalisme, patriotisme dan sebagainya, atau suatu sikap politik masyarakat terhadap suatu bangsa yang mempunyai suatu kesamaan kebudayaan, wilayah, kesamaan, serta cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa yang mereka tempati. Dan selanjutnya adalah sejarah nasionalisme di Indonesia. Apabila kita melacak pertumbuhan nasionalisme di Indonesia, yaitu sejak kebangkitan tahun 1908 melalui Manifesto Politik 1925 serta Sumpah Pemuda tahun 1928, maka tidak dapat diingkari bahwa meskipun masih dalam bentuk embrional, keempat prinsip nasional tersebut sudah hadir meskipun budi utama belum dapat dikatakan sebagai organisasi nasional, namun pada hakikatnya ideologinya tertuju pada kesadaran atau kemandirian, kebangsaan, kesamaan, serta penemuan identitas dirinya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama adalah faktor primer, mencangkup etnisitas, tutorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Yang kedua adalah faktor pendukung, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan senjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga adalah faktor penarik, mencangkup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Yang keempat adalah faktor reaktif, proses pembentukan identitas nasional bernegara Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Dan selanjutnya adalah negara kebangsaan sebagai identitas nasional. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia merupakan unsur pendukung identitas nasional. Yang kedua adalah bendera negara, yaitu merah putih. Bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, diciptakan tahun 1924, pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat adalah lambang negara, yaitu Pancasila, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Yang kelima adalah semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep dalam kehidupan yang terikat dalam satu kesatuan. Yang keenam adalah dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, yaitu telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang selanjutnya adalah konstitusi hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan adalah Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu pemerintahan yang telah merdeka. Yang kesembilan adalah konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggapan indramawi. Yang kesepuluh adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan, memahami lingkungan yang dihadapi, untuk digunakan sebagai rujukan dan pandangan untuk bertindak. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional dan memiliki sejarah serta prinsip yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Pancasila dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nilai-nilai tersebut diangkat oleh pendiri negara untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah pada bagian subjudul Negara Hukum dan HAM. Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, nantinya akan terdapat suatu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Indonesia termasuk negara hukum yang dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 3
sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada norma-norma hukum. Yang selanjutnya adalah HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, yang merupakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari hak ini adalah seperti hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, serta berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan dalam menyatakan sesuatu pendapat, hak kebebasan dalam memilih dan juga aktif berorganisasi, hak dalam kebebasan memilih agama. Yang selanjutnya adalah hubungan negara hukum dan HAM. Hubungan antara hukum dan HAM, sebagaimana karena ciri negara kita ialah negara hukum yang menjamin adanya hukum dan melindungi hak asasi warga negaranya. Namun kalau kita lihat secara seksama dan benar, hubungan antara hukum dan HAM terutama di negara kita sendiri masih terdapat kesenjangan. Sebagaimana contoh tragedi Trisakti 1998 dan pembunuhan aktivis HAM. Bukankah setiap individu dan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak kebebasan dalam menyatakan suatu pendapat? Bukankah tragedi Trisakti dan pembunuhan aktivis HAM mereka perjuangkan hak yang mereka miliki, terutama hak pribadi dan terutamanya untuk rakyat? Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya hukum dan HAM masih terdapat kesenjangan walaupun negara kita menjamin adanya hak perlindungan asasi manusia oleh negara dan pemerintah. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki pengertian tersendiri. Sebagaimana kita ketahui, hak adalah sesuatu yang diperoleh manusia atau individu sejak lahir atau setelah berkembangnya menjadi individu aktif di dalam suatu masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama adalah tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak, yaitu dalam pasal 27 ayat 2, dan selanjutnya adalah mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Yang selanjutnya adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam hukum, yaitu pasal 28B ayat 1, dan selanjutnya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, pasal 28B ayat 2. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya tadi, yaitu mulai dari bagian subjudul Identitas Nasional, Negara Hukum dan HAM, dan hak dan kewajiban warga negara. Saya dan Saputra mengucapkan mohon maaf dan juga mengucapkan rasa terima kasih atas perhatiannya. Atas kesalahan dan kehilafan kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.